Halo, hai, makasih ya teman-teman udah mampir di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Pool. Film ini menceritakan sebuah perjuangan sepasang kekasih untuk bertahan hidup dalam sebuah kolam renang terbengkalai dengan kedalaman 6 meter tanpa makanan, minuman, dan jauh dari mana-mana. Hingga muncul seekor buaya di tengah mereka. Pasti pada penasaran kan sama kelanjutannya? Namun sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, enjoy ke. Di scene awal, terlihat sebuah rumah produksi film yang sedang melakukan syuting di sebuah kolam renang yang terletak di villa terbengkalai. Dan ini adalah Dani. Dani merupakan salah satu kru di rumah produksi film tersebut. Dia bekerja sebagai penanggung jawab pelampuan atau penerangan kayak gitulah ya, bagian lighting bener ya. Dan ini Koi. Koi adalah pacarnya Dani. Ini anjingnya, bernama Lucky. Hari ini merupakan hari ulang tahunnya Dani. Makanya si Koi datang ke tempat kerja Dani. Saat mereka sedang mesra-mesraan, datang Mayom. Mayom memberitahukan Dani untuk segera kembali kerja, karena mereka akan mengambil shoot terakhir. Action! Dan proses syuting pun berakhir. Keesokan harinya, Dani sedang bersantai sambil tiduran di kolam renang itu. Melepas penat mungkin ya, sudah bekerja semalam suntuk. Oh ya, kolam renang itu memiliki kedalamannya yang sama rata, yaitu 6 meter. Dan juga tidak memiliki tangga untuk keluar dari kolam. Tangga naik ya, nggak ada gitu di kolamnya. Ya, namanya juga villa terbengkalai ya, nggak keurus. Saat Lucky mencari bola yang dilempar Dani, terlihat sebuah koran yang memberitakan bahwa ada seekor buaya yang kabur dari penangkaran. Mayo menyalakan sirkulasi pembuangan kolam renang, dan air kolam pun mulai terkuras. Mayong pun memberitahu Dani bahwa sudah menyalakan saluran pembuangan kolam sambil berpamitan, karena dia akan pergi liburan. Dani meminta untuk dipesankan pizza pada Mayom saat nanti Mayom di perjalanan pulang. Bukannya pergi dari kolam, si Dani malah tetap tidur di atas kolam, sementara air kolam terus terkuras. Dani pun terbangun, karena si Lucky terus menggonggong. Saat bangun, dia terkejut melihat air kolam yang terkuras sangat cepat. Dani berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kolam itu, namun tetap nggak bisa. Saat mengulang, tiba-tiba HP-nya bergetar karena telepon masuk dari Koi. Dani siap menangkap HP-nya, namun di saat yang bersamaan, si Lucky terpeleset dan tergantung. Nah, kan? Bingung tuh. Antara nunggu HP-nya yang terjatuh atau nyawa si Lucky. Dasar anjing tuh si Lucky. Pakai ikut-ikutan ribut segala ya. Tapi dah bener anjing ya. Lanjut. Akhirnya Dani pun memilih untuk menyelamatkan si Lucky dulu. Saat si Lucky berhasil selamat, HP-nya pun terjebur dan tewas di tempat. Greget enggak tuh? Si AA pengantar pizza yang tadi dipesan Dani pada Mayong tiba di sana. Si AA pengantar pizza menelpon Mayong dan mengabari bahwa di sana tidak ada orang, tapi hanya ada anjingnya saja. Sedangkan si Dani malah terperangkap di dasar kolam karena ikat dompetnya nyangkut di lubang pembuangan. Ceroboh si Dani ya.
Akhirnya si AA pengantar pizza pun meletakkan pizza, lalu pergi dari sana. Karena lelah dengan semua ini, Dani pun kembali tertidur. Dengan polosnya si Koi malah akan loncat ke kolam. Saat akan loncat, malam pun tiba. Si Lucky terus menggonggong karena melihat kedatangan seekor buaya yang datang mendekat. Dan buaya itu pun ikut terjebak bersama Dani dan Koi. Karena luka Koi sangat parah, Dani mencari selotip yang tadi dilempar Mayom untuk menutupi lukanya Koi. Ini lagi, ngapain sob buaya nyimpen selotip di mulutnya? Hermanda. Saat Dani akan mengambil selotipnya, dasar si anjing. Saat si buaya sedang bobo siang, Dani mencoba membuka lubang saluran pembuangan. Lubang itu pun terbuka. Saat Dani akan membawa Koi untuk masuk ke saluran pembuangan itu, dengan polos dan cueknya, si buaya maksudnya masuk ke dalam saluran itu. Tinggal enaknya saja ya. Mangga. Setelah seharian pingsan, Koi pun akhirnya tersadar. Malam pun tiba lagi. Saat Dani dan Koi sedang merasakan kelaparan yang sangat menyakitkan, dengan ikhlas dan tanpa paksaan sedikit pun, si Lucky mendorong pizza yang tadi disimpan oleh si AA Delivery. Good boy-nya si Lucky, pinter pisan anjing teh. Akhirnya malam itu pun Dani dan Koi dapat makan malam setelah 2 hari berpuasa, sambil ditemani buaya. Di hari keempat, dan ternyata si buaya ini bertelur. Aku nggak tahu siapa yang menghamilinya ya, karena nggak dijelasin juga di filmnya. Saat Dani berpura-pura pingsan, bagus, mantap rencananya. Akhirnya Koi dan Dani dapat makan malam kembali dengan menyantap telur rebus si buaya. Kasihan ya anak-anak si buaya. Setelah memiliki tenaga kembali, mereka mencoba lagi untuk memanjat kolam itu. Namun, nihil. Tinggi banget ya kolamnya 6 meter loh itu. Nggak tahu buat apa fungsinya tinggi-tinggi banget ya bikinnya. Di hari kelima, mereka mengeluarkan si buaya dari lubang, dan kemudian mereka akan masuk ke lubang itu untuk mencari jalan keluar. Akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke lubang saluran pembuangan. Saat akan keluar, ternyata saluran itu tergembok dari luar. Di saat yang bersamaan, terlihat sebuah parasut yang melintas di atas kolam. Dengan cepat, Dani kembali ke dalam kolam itu. Dan ternyata, itu hanya sebuah mainan. Atau kayak remote control gitulah. Di saat yang bersamaan juga, sebuah kawat berduri terlepas dan menjuntai ke dalam kolam. Tanpa ragu dan berdarah-darah, Dani pun menaiki kawat itu. Namun tiba-tiba, Dani terjatuh dan kakinya patah. Aduh, wae. Dengan sisa tenaga yang dimiliki,
Dani mencoba menyusuri lubang pembuangan ke sisi yang lainnya. Dan akhirnya, kesel nggak tuh? Greget dah aku mah asli nontonnya juga. Lanjut. Di hari ke-7, mainan parasut itu terjatuh di kolam. Akhirnya mereka pun turun menggunakan taraje untuk mengambilnya. Saat Dani mendengar suara mereka, dengan cepat dia keluar dari lubang pembuangan. Namun, mereka telah pergi. Tapi syukurnya si tarajenya masih tergantung di sana. Saat Dani akan menaiki taraje itu, aneh nggak tuh? Mana mungkin sih beton segede itu bergeser karena hujan? Aneh dah aku mah, terpaham. Tapi ya udahlah ya. Nah, namanya juga cuma film. Di saat yang bersamaan, si Lucky dengan gagah berani mengorbankan dirinya agar si Dani dapat naik dari kolam itu. Aduh, pinternya si Lucky. Pinter banget ngorbanin nyawanya untuk nyawa majikannya, Gilda. Dengan hati yang sangat sedih, Dani memanjat tubuh si Lucky yang tergantung. Dan akhirnya Dani dapat keluar dari kolam itu. Namun ujian dari sang sutradara pun belum selesai sampai di sana. Di sisi lain, Koi sudah tenggelam oleh air hujan. Dengan cepat Dani menolongnya. Akhirnya setelah mendapatkan ujian yang sangat bertubi-tubi dan berat sekali dari sang sutradara, mereka berdua pun dapat selamat dan kembali menjalani kehidupan mereka yang bahagia. Dan film pun selesai.